Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Program studi hukum akan menampilkan persidangan semu dengan perkara wan prestasi. Wan prestasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata, di mana debitur dinyatakan dianggap lalai dengan surat perintah dan atas jenis itu dan berdasarkan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur yang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang harus ditentukan. Terjadi kasus pada tanggal 1 Januari 2021, terjadi kesepakatan hutang piutang sebesar 100 juta antara Andika Wijaya sebagai penggugat dan Anissa Hasna sebagai tergugat dengan jaminan sertifikat tanah milik Andika Wijaya sebagai penggugat dengan jangka waktu perjanjian 10 bulan dengan angsuran 10 juta. Pada bulan ke-6, Andika Wijaya sebagai penggugat tidak lagi membayar angsuran tersebut. Kemudian Anissa Hasna sebagai tergugat yang merasa dirugikan menggadaikan sertifikat jaminan ke bank senilai 100 juta. Kemudian Anissa Hasna sebagai tergugat yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Purworejo. Izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri serta peran kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Pandu Prakoso sebagai panitia pengganti. Saya Wahyu Teguh Prasetyo sebagai hakim ketua. Saya Muhammad Fartazar sebagai hakim anggota 1. Saya Nurul Putri Paramita sebagai hakim anggota 2. Saya Nur Horis sebagai penasihat hukum tergugat. Saya Andika Wijaya sebagai penggugat. Nur Gunawan sebagai petugas rumah. Saya Anissa Hasna sebagai tergugat. Saya Muhammad Fikri sebagai penasihat hukum penggugat. Saya Muhammad Surin sebagai saksi penggugat. Saya Yohanes Adi Gunawan sebagai saksi penggugat. Saya Chris Lutfi Haji sebagai saksi tergugat. Saya Rizwani sebagai saksi tergugat. Bagaimanakah penyelesaian akan perkara ini? Ataukah gugatan akan diterima dan dikabulkan? Ataukah tergugat yang akan memenangkan perkara ini? Untuk menandai sidang akan ditandai dengan berposisi berdiri. Semoga persidangan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata wan prestasi dengan nomor 12/PDTT/2022 dari Pengadilan Negeri Purworejo, Kamis 10 Maret 2022 akan segera dimulai. Penggugat atas nama Andika Wijaya dan tergugat atas nama Anissa Hasna dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Sidang perdata dengan nomor 012/PDTG/2022 Pengadilan Negeri Purworejo. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Andika Wijaya. Ya.
beralamat di Desa Pangenrejo RT 1 RW 20 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Purworejo. Benar? Di sini penggugat bertindak sendiri atau bersama dengan penasihat hukumnya? Diwakili penasihat hukum. Baik. Pihak tergugat saudari Anissa Hasna beralamat di Desa Wonokulon RT 2 RW 1 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Purworejo. Benar? Benar yang mulia. Di sini tergugat bertindak sendiri atau bersama dengan penasihat hukumnya? Saya bersama penasihat hukum yang mulia. Untuk kedua belah pihak dari penasihat hukum masing-masing harap maju ke depan untuk menunjukkan kartu tanda advokat, surat kuasa, dan berita acara sumpah. Silakan untuk duduk kembali. Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa kedua belah pihak wajib untuk melakukan mediasi. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah punya mediator tersendiri? Tidak. Bagaimana dari pihak tergugat, apakah punya mediator tersendiri? Dari pihak tergugat tidak memiliki mediator ini. Baik, kalau begitu mediator ditunjuk dari hakim ya. Baik, izinkan kami untuk bermusyawarah terlebih dahulu untuk menentukan mediator. Baik, sudah kami musyawarahkan. Kami menunjuk yaitu saudara Wawan Kurniawan SH sebagai mediator untuk mediasi kedua belah pihak. Untuk jangka waktunya yaitu selama 30 hari. Tetapi untuk mempersingkat waktu persidangan, hakim memutuskan waktu selama 2 minggu. Bagaimana dari kedua belah pihak? Apakah merasa keberatan? Tidak keberatan. Bagaimana dari pihak tergugat? Dari pihak tergugat tidak merasa keberatan. Tidak merasa keberatan ya. Baik. Untuk hasil pembacaan mediasi dilakukan 2 minggu dari persidangan hari ini. Untuk jadwal dan waktu pelaksanaan mediasi nanti ditanyakan lebih lanjut kepada panitera. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, dirasa cukup. Untuk pihak penggugat dan tergugat tidak perlu dipanggil kembali karena ini merupakan panggilan langsung dari majelis hakim. Maka sidang pada hari ini ditutup. Silakan duduk. Sidang perkara perdana dengan nomor 012/PTTG/2022 Pengadilan Negeri Purworejo. Sidang pada hari ini dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang pada hari ini yaitu dengan agenda adalah pembacaan hasil mediasi. Sesuai dengan surat hasil mediasi, ternyata kedua belah pihak melakukan mediasi gagal ya. Gagal aja. Baik. Karena mediasi ternyata gagal, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah sudah siap? Dari pihak penggugat sudah siap ya, Bu? Baik. Untuk penggugat, apakah ingin membacakan sendiri atau diwakilkan oleh penasihat hukumnya? Diwakilkan ya. Kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Purworejo nomor 012 PDTG PN Purworejo 2022 di Pengadilan Negeri Purworejo. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Andika Wijaya sebagai penggugat. Adapun alasan yang diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. Bahwa penggugat adalah debitur atas perjanjian hutang piutang yang telah dilakukannya dengan tergugat pada tanggal 1 Januari 2021. Bahwa berdasarkan hal di atas, penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan berprestasi atas perbuatan tergugat yang telah melakukan tindakan hukum di luar dari yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian hutang yang telah dibuat. Bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat pada tanggal 1 Januari 2021 dengan jaminan sertifikat rumah milik penggugat. Bahwa dalam perjanjiannya, penggugat meminjam uang sebesar 100 juta rupiah kepada tergugat dengan jaminan sertifikat rumah atas nama penggugat.
primer, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan non-prestasi, meminta untuk dilakukannya membayar ganti rugi dari tergugat atas kerugian yang telah dialami penggugat sebesar 150 juta dari harga awal sertifikat rumah yang telah dikurangi beban hutang. Subsidiar, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Apakah akan menanggapinya? Ini belum siap yang mulia. Butuh berapa waktu lama? Butuh waktu 1 minggu yang mulia. 1 minggu dari sekarang. 1 minggu dari sekarang, Senin 1 April 2020. Baik. Bagaimana dari pihak penggugat 1 April ya? Baik, kita agendakan untuk sidang selanjutnya yaitu pada tanggal 1 April pukul 10 ya. Bagaimana dari kedua belah pihak? Sepakat ya? Bisa hadir ya? Bisa hadir yang mulia. Baik, dirasa cukup pada persidangan kali ini. Untuk pihak penggugat dan tergugat tidak perlu dipanggil kembali karena ini merupakan panggilan langsung dari majelis hakim. Maka sidang pada hari ini ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor 012/PDDG/2022 Pengadilan Negeri Purworejo sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, melanjutkan agenda minggu lalu yaitu sekarang adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, dari pihak penggugat sudah mendapat salinannya ya. Sudah yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat membacakan. Baik, yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal eksepsi jawaban tergugat dan rekonvensi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Anissa Hasna sebagai tergugat. Dengan ini hendak mengajukan dalil-dalil sebagai berikut. Dalam eksepsi pertama, bahwa dalam gugatan penggugat telah mendalilkan kepada tergugat yaitu tergugat telah melakukan perbuatan non-prestasi sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Namun pada faktanya perbuatan yang telah dilakukan tergugat tidak sesuai dengan perjanjian utang piutang yang telah disepakati bersama, yaitu berkaitan dengan perjanjian pegadaian sertifikat rumah yang isinya pada perjanjian tersebut telah tercantum pada pasal 9 terkait klausul tanggung sanksi. Dengan penjelasan tersebut, alasan dari timbulnya fakta penggugat adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan dibarengi dengan dasar hukum yang tidak sesuai, yaitu pasal 1243 KUH Perdata, di mana bisa disampulkan fakta dalam dalil-dalil penggugat beserta dasar hukum yang menyertai penggugat adalah berikut. 2. Bahwa dalam gugatannya penggugat telah menjelaskan secara rinci terkait tergugat telah melakukan tindakan di luar yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang yang telah dibuat, yang pada faktanya segala perbuatan daripada tergugat telah memenuhi perjanjian utang piutang yang disepakati bersama. Dalam hal ini penggugat telah jelas-jelas menunda-nunda pembayaran angsuran terkait utangnya dengan mengajukan beberapa kali dispensasi yang menjadikan penggugat telah cedera janji dan telah melanggar ketentuan perjanjian utang piutang pasal 9 sanksi-sanksi. Selain daripada itu telah jelas mengutarakan isi perjanjian, yaitu terhitung mulai dari perjanjian ini karena sebab apapun juga maka pihak kedua harus melunasi seluruh hutangnya, perjanjian tidak dapat diperpanjang. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya 2, 6, 7, 9 dan dalil 11. Bahwa tidak benar dari gugatan penggugat bahwa penggugat mengajukan gugatan non-prestasi atau perbuatan tergugat yang telah melakukan tindakan hukum di luar dari yang sudah diperjanjikan di dalam perjanjian utang piutang yang telah dibuat, sedangkan dalam perjanjian telah disetujui kedua belah pihak bahwa penggadaian jaminan tidak memerlukan persetujuan dari penggugat. Dikarenakan penggugat telah terlebih dahulu melakukan tindakan melawan hukum terkait terlambatnya pembayaran angsuran yang terhutang, oleh karena itu gugatan penggugat tidak dapat diterima sesuai penjelasan di atas dan dapat dinyatakan ditolak. Dengan demikian tergugat telah melakukan etikat baik terhadap penggugat walaupun faktanya penggugat cedera janji terlebih dahulu dengan mengembalikan sisa uang hasil pegadaian tersebut sesuai dengan nominal dan hak masing-masing yang terperinci di atas. Dalam rekonvensi bahwa tergugat telah dalam rekonvensi mohon disebut sebagai penggugat dalam rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini, bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi di atas mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh tergugat dalam rekonvensi terdahulu telah menyebabkan penggugat dalam rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial.
Berdasarkan hal-hal serta alasan tersebut di atas, maka beralasanlah apabila Pengadilan Negeri Purworejo berkenan untuk memutuskan dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya, 2 menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dalam pokok perkara, 1 menolak gugatan penggugat seluruhnya, 2 menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, 3 menolak membayar segala kerugian yang telah dialami penggugat. Dalam rekonvensi, 1 mengabulkan gugatan tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya, 2 mengabulkan tuntutan tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya, 3 menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Nurholis SHMH. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah akan menanggapinya? Dari pihak penggugat akan menanggapinya, yang mulia. Apakah bisa pada persidangan kali ini? Belum bisa, yang mulia. Belum bisa ya. Untuk berapa waktu lama? 1 minggu. 1 minggu dari sekarang. Bagaimana dari pihak tergugat 8 April? Apakah bisa hadir? Bisa hadir ya? Bagaimana dari pihak penggugat? Bisa ya, berarti ya. Bisa. Baik. Kita lanjutkan pada sidang selanjutnya, yaitu pada tanggal 8 April 2022 kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat kita melakukan sidangnya. Dirasa cukup persidangan kali ini. Untuk pihak penggugat dan tergugat tidak perlu dipanggil kembali karena ini merupakan panggilan langsung dari majelis hakim. Maka sidang pada hari ini ditutup. Dan perkara perdata dengan nomor 012 dari PDTG garis 2022 garis Pengadilan Negeri Purworejo sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, melanjutkan agenda pada minggu lalu, yaitu pembacaan. Jadi sekarang tertib ya dari pihak penggugat. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah sudah siap? Sudah siap, yang mulia. Bagaimana dari pihak penggugat? Sudah mendapat salinannya ya? Sudah mendapat salinannya yang mulia. Baik, silakan untuk membacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Negeri Purworejo, perkara nomor 012 PDTG PN Purworejo 2022, Pengadilan Negeri Purworejo. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Andika Wijaya sebagai penggugat. Dengan ini hendak mengajukan replik sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa penggugat menolak dengan tegas semua dalil tergugat dalam eksepsinya, dan penggugat tetap pada pendiriannya yang tertuang di dalam surat gugatan tertanggal 10 Maret 2022, bahwa mengenai eksepsi tergugat sama sekali tidaklah benar, di mana gugatan penggugat sangat tidak jelas, tidak kabur. Hal ini sesuai dan selaras dengan petitum dan posita yang tertuang dalam gugatan. Bahwa mengenai dalil eksepsi tergugat sama sekali tidak benar, tidak jelas, serta tidak memiliki landasan hukum yang benar, di mana dalil eksepsi tergugat bermaksud mempermasalahkan pasal 9 terkait klausul sanksi-sanksi. Hal ini tidaklah benar dibenarkan. Sebenarnya dibenarkan secara asas hukum yang berlaku, yaitu pihak tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan bagi penggugat serta tanpa komunikasi yang baik yang harus didengar oleh masing-masing pihak. Dalam pokok perkara, bahwa penggugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam surat gugatan tertanggal 10 Maret 2022, sebab dalil-dalil tersebut diperkuat dengan dasar hukum dan bukti-bukti yang akurat, serta penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil tergugat dalam jawabannya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya. Bahwa dalil tergugat pada poin pertama dan keempat adalah dalil yang tidak benar, di mana tergugat pada pokoknya menyatakan dalam perjanjian telah disetujui kedua belah pihak bahwa penggadaian jaminan tidak memerlukan persetujuan dari penggugat. Jelas dalil tersebut sangatlah tidak benar dan tidak berdasar, sebab dalam gugatan pada poin 6 penggugat sudah berkomunikasi dengan tergugat, menyampaikan tentang usaha yang dijalani penggugat serta mengalami kebangkrutan dan telah meminta dispensasi pembayaran utang kepada tergugat. Hal ini sesuai dengan perjanjian hutang piutang yang telah dibuat. Maka berdasarkan hal-hal di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut. Dalam eksepsi dan rekonvensi, menolak eksepsi dan rekonvensi tergugat untuk seluruhnya. Menyatakan
gugatan penggugat serta sangat jelas dan tidak kabur. Hal ini sesuai dan selaras dengan petitum dan peserta yang tertuang dalam gugatan. Dalam pokok perkara, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, meminta untuk dilakukan membayar ganti rugi dan tergugat atas kerugiannya yang telah dialami penggugat sebesar 150 juta. Meminta untuk ditebus kembali sertifikat rumah penggugat yang telah digadaikan oleh pihak tergugat secara sepihak melalui bank. Apabila majelis hakim pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sah dan adil. Terima kasih. Baik, bagaimana dari pihak tergugat? Apakah menanggapi ini? Dari pihak tergugat akan menanggapinya ini. Baik, agenda selanjutnya yaitu pada tanggal 15 April yaitu pembacaan publik. Dirasa cukup pada persidangan kali ini untuk pembacaan tergugat tidak perlu dipanggil kembali karena ini merupakan panggilan langsung dari majelis hakim. Maka sidang pada hari ini ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor 12/PDTG/2022/Pengadilan Negeri Purworejo. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, lanjutkan agenda minggu lalu. Sekarang yaitu pembacaan publik dari pihak tergugat. Bagaimana? Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia? Bagaimana dari pihak penggugat sudah mendapat salinannya ya? Sudah dimulai. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Negeri Purworejo, perkara nomor 0012 PDT-PN Purworejo 2022 perihal publik berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Anissa Hasna sebagai tergugat. Dengan ini hendak mengajukan duplik sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat secara tegas menolak dalil-dalil secara keseluruhan dari pihak penggugat. 2. Bahwa penggugat merasa telah menganggap perbuatan yang dilakukan tergugat adalah lawan prestasi terhadap perjanjian. Suatu ketidakbenaran kami tetap berprinsip pada pasal 9 terkait klausul sanksi. 3. Bahwa jika kami selaku pihak tergugat yang tidak berdasarkan hukum, kami siap untuk membuktikan klausul sanksi dalam perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat. 4. Bahwa kami tetap tidak akan pernah menyetujui untuk membayar sertifikat dijaminkan di bank yang diminta oleh penggugat. 5. Bahwa mengenai poin 4 di dalam replik adalah sebuah kesalahan dalam melakukan eksepsi, yang mana sudah jelas pihak tergugat telah melakukan ikhtiar baik untuk berkomunikasi dengan penggugat, akan tetapi tidak direspon dengan baik. Tergugat pun sudah melakukan somasi sebanyak 3 kali sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian yang telah dibuat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup untuk menjadi dasar awal bagi majelis hakim dalam perkara ini. Utamanya kami meminta agar majelis hakim memutus perkara ini agar memerintahkan penggugat untuk membuktikan bukti-bukti yang menjadi dasar mereka menggugat kami. Jika sudah ada pembuktian dari penggugat sesuai apa yang kami minta, maka akan kami tanggapi langkah selanjutnya. Dalam pokok perkara meminta kepada majelis hakim 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Meminta pada majelis hakim untuk mempertimbangkan duplik kami sebelum memutus perkara ini. Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena ketua belah pihak sudah berjawab, izinkan kami dari majelis hakim untuk berbicara terlebih dahulu untuk menentukan apakah ada putusan selah atau tidak. Baik, sudah kami putuskan untuk ada putusan selah. Satu minggu dari 20 Baik, bagaimana dari kedua belah pihak pada tanggal 22 April apakah bisa hadir? Bisa hadir ya. Untuk pembukaan dan tergugat tidak boleh dipanggil kembali karena ini merupakan panggilan langsung dari majelis hakim. Maka sama hari ini ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor 012/PDTG/2022/Pengadilan Negeri Purworejo. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik. Silakan karena ini ada pengunjung yang ada di sini untuk membacakan peraturan yang terlebih dahulu. Tata tertib persidangan. Bagi pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut.
wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebut di atas. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan, dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. 4. Dilarang memberikan komentar secara tanggapan. 5. Dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang. 6. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu. 7. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta izin kepada majelis hakim. 8. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape record maupun video recorder, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Rektor yang sudah membacakan. Harap untuk pengunjung bisa mentaati ya. Baik, kita lanjutkan persidangannya, yaitu pembacaan putusan selah. Silakan. Yang akan kami bacakan putusan selah nomor 012 garing PJDG garing 2022 garing Pengadilan Negeri Purworejo. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan hasil pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama belum menjatuhkan putusan akhir telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara Andika Wijaya beralamat di Desa Payangrejo RT 1 RW 20 Kecamatan Banyurep Kabupaten Purworejo memberikan kuasa kepada Muhammad Fikri SHMH yang berkantor di kantor Laupin Partner Jalan Urip Sumoharjo nomor 77 Purworejo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Anissa Hasna beralamat Desa Borokiro RT 2 RW 1 Kecamatan Banyurep Kabupaten Purworejo memberikan kuasa kepada Nurkolis SHMH yang beralamat di kantor hukum Adi Guno Group Jalan Pahlawan nomor 24 Purworejo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Terdakwa didampingi penasihat hukum Yohanes Adi Gunawan SHMH dan kawan-kawan dari kantor advokat Yohanes Adi Gunawan SHM Partners berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2022. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo tersebut telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan, telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal di bawah nomor 012 PDG garing 2022 garing Pengadilan Negeri Purworejo yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa penggugat merupakan subjek hukum perdata yang sah dalamnya sehingga diletakkan kepadanya suatu sebagai pendukung hak dan kewajiban tercakup sebagai pihak pada perkara dalam arti pihak materi yang diberikan kepadanya hak dan beban kewajiban di muka persidangan terkait secara langsung dengan kepentingan hukum dari penggugat pihak materi dalam artian. 2. Bahwa kedudukan tergugat adalah pihak-pihak merupakan subjek hukum yang sah sehingga diletakkan kepadanya suatu sebagai pendukung hak dan kewajiban tercakup sebagai pihak pada perkara pihak materi yang diberikan kepadanya hak dan beban kewajiban di muka persidangan terkait secara langsung dengan kepentingan hukum dari pihak penggugat pihak material. Menimbang bahwa menurut majelis hakim perkara administrasi masuk dalam kategori keputusan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa perkara prestasi merupakan keputusan peradilan umum, maka yang berwenang menguji perkara prestasi tersebut adalah peradilan umum bukan peradilan lainnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Purworejo kelas 1B berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Menimbang bahwa oleh karena penggugat berada pada pihak yang kalah, maka penggugat telah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili
menolak eksepsi kompetensi absolut dari tugas. 1, 2 menyatakan pengadilan negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan menjadi perkara. 3 menyatakan gugatan juga dapat diterima. 4 menentukan biaya dalam perkara ini setelah putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Kamis tanggal 12 Juni 2022. Cukup mungkin itu saja. Baik, karena ini sudah pembacaan putusan setelah kita lanjut ke pembuktian ya. Baik, untuk pembuktian mulai dari pihak pembuat terlebih dahulu ya. Bagaimana dari pihak pembuat, apakah sudah siap? Belum siap dulu. Butuh berapa waktu lama untuk mengajukan saksi? 1 minggu. Itu minggu dari sekarang. Tanggal 29 April. 29 April. Baik, bagaimana dari pihak tergugat 29 April apakah hadir? Bisa hadir ya Mbak? Baik, kita agendakan untuk sidang selanjutnya yaitu pembuktian dari pihak penggugat yaitu pada tanggal 29 April 2022. Pihak penggugat dan tergugat tidak perlu dipanggil kembali karena ini merupakan panggilan langsung dari majelis hakim. Maka sidang pada hari ini di sidang perkara perdata dengan nomor 012/2022/2022/9/Purworejo. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda pada hari ini yaitu pembuktian dari pihak penggugat. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah sudah siap menghadirkan saksi-saksi dan juga barang bukti? Sudah siap yang mulia? Menghadirkan berapa saksi? Ada 3 saksi. Berapa? 3 saksi. 2 saksi. 2 saksi ya. Baik. Sebelum menghadirkan saksi terlebih dahulu untuk menunjukkan barang bukti berupa surat-suratnya. Silakan untuk kembali. Silakan untuk panitia memanggil saksi-saksi dari pihak penggugat. Kepada saksi-saksi dari penggugat dari Andika Wijaya dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, ini saksi dari pihak penggugat ya. Boleh menunjukkan kartu identitasnya? Terima kasih. Atas nama Muhammad Surudin. Tempat tanggal lahir Purworejo tanggal 7 bulan Juni 1996. Benar ya? Alamat Desa Pasekelan, Kecamatan Purworejo. Untuk atas nama Yohanes Adi Gunawan. Tempat tanggal lahir Purworejo 24 bulan September tahun 1995. Alamat Condong Sari, Banyurit ya. Baik, sebelum memberi keterangan untuk kedua saksi harap dibuka terlebih dahulu. Yang dilakukan keterangan saya setelah saksi. Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Ya, cukup bisa kembali untuk saksi satu tetap di sini, saudara Yohanes Adi, dan untuk saksi 2 Muhammad Surudin untuk belakang dulu. Saudara Yohanes Adi Gunawan. Saudara kenal dengan tergugat Andika Wijaya? Maksudnya penggugat Andika Wijaya? Kalau penggugat saya kenal, penggugat saya nggak kenal. Saudara kenal penggugat dari mana? Saya akan mencari penggugat yang Mengetahui permasalahan antara penggugat dengan tergugat. tahu ya, tentang bintang. Saudara saksi, apakah mengetahui tentang tergugat yang meminjamkan uang pada penggugat? Tahu ya, karena ada perjanjian. Saudara itu tujuan penggugat meminjam uang itu untuk apa? Untuk mengembangkan bisnis karena kurang modal ya. Bisnis kuliner itu. Iya. Terus bagaimana saksi mengetahui kalau ada perjanjian antara penggugat sama tergugat?
saya sebagai saksi dalam pembuatan perjanjian tersebut. Kemudian, apakah saudara saksi mengetahui adanya sertifikat tanah yang dijanjikan oleh penggugat kepada tergugat? Sertifikat ada yang perjanjian itu ada sertifikat perjaminan. Kuasa hukum apakah dari tergugat apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudari saksi, pertanyaan pertama, apakah saudari saksi tahu bahwa setelah beberapa bulan berjalannya perjanjian terdapat suatu permasalahan? Langsung jawab, Pak. Ya. Tahu karena apa, tergugat ini sering menagih hutangnya ke penggugat. Dan kebetulan di situ ada saya ya, Pak. Pertanyaan kedua ya, saudari saksi. Apakah saudari saksi mengetahui adanya permintaan atau komunikasi terkait pengembalian modal kepada tergugat dengan dasar hutang lunas atau sertifikat digadaikan? Tahu karena waktu saya bersama penggugat di rumahnya, tergugat ini datang menemui penggugat untuk menagih hutang, dan setelah berunding tergugat ini sepakat bersedia untuk menunggu sampai bisnis dari penggugat ini berkembang, kemudian baru mengembalikan sertifikat tanah. Pertanyaan kedua, saudari saksi. Apakah saudari saksi mengetahui adanya permintaan atau komunikasi terkait pengembalian modal atau tergugat dengan dasar hutang lunas atau sertifikat digadaikan ke bank? Tahu Pak, karena waktu itu tergugat datang ke rumah penggugat, waktu di situ ada saya. Kemudian tergugat ini menagih hutangnya, tapi setelah berunding tergugat bersedia untuk menunggu sampai bisnis penggugat itu berkembang, baru kemudian mengembalikan sertifikat tanah tersebut, dan tidak ada konfirmasi dari tergugat untuk menggadaikan sertifikat tersebut ke bank, itu nggak ada. Baik. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana dari hakim? Apakah ada yang ditanyakan? Cukup ya. Baik, karena cukup, tidak ada pertanyaan, silakan untuk saudara saksi ke belakang. Untuk saudara saksi Nurudin, silakan. Ya, apakah saudara saksi benar yang bernama Muhammad Nurdin? Benar ya mulia? Apakah saudara saksi mengetahui tergugat meminjam sejumlah uang kepada penggugat? Saya tidak tahu ya mulia. Berapa jumlah yang dipinjam tergugat kepada penggugat? Kepada saya, kepada pihak bank. Iya. Kepada pihak bank tergugat meminjam, yaitu menggadaikan sertifikat rumah, yaitu saya memberikan sekitar 100 juta rupiah. Apakah saudara saksi mengetahui tujuan penggugat meminjam uang kepada tergugat? Saya tidak tahu ya mulia. Berapa cicilan bunga per bulan yang dibayarkan penggugat kepada tergugat? Kembali ya mulia. Ulang. Berapa cicilan bunga per bulan yang dibayarkan penggugat kepada tergugat? Maksud saudara saksi mengetahui? Dari pihak bank memberi cicilan dan bunga itu 10 juta, diangsur selama 12 bulan, yaitu 1 tahun. Apakah saudara saksi mengetahui adanya sertifikat tanah yang dijanjikan penggugat kepada tergugat? Saya tidak tahu ya mulia. Bagaimana pihak bank mau menerima sertifikat atas nama tergugat, padahal sertifikat tersebut atas nama dari penggugat? Karena dari tergugat menjanjikan kewenangan atas keabsahan sertifikat rumah itu tersebut. Baik, pertanyaan kedua, saudari saksi, bank apakah menerima jaminan lain atas keabsahan dari sertifikat tersebut? Dari tergugat sendiri yaitu akan mengembalikan uang yaitu selama 1 tahun. Itu saja yang dari bank saya minta. Cukup yang mulia. Baik, karena dirasa cukup untuk saksi dari penggugat, silakan untuk keluar dari persidangan. Sebelumnya tadi untuk saudara Yohanes untuk mengambil kartu identitasnya. Bagaimana dari pihak tergugat, merasa keberatan dengan kesaksian dari pihak penggugat? Dari pihak tergugat tidak merasa keberatan yang mulia. Maka dari itu dirasa cukup pada persidangan kali ini terkait pembuktian dari pihak penggugat.
Maka selanjutnya yaitu dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah sudah siap? Untuk persidangan hari ini belum siap yang mulia. Untuk berapa waktu lama? 1 minggu yang mulia. Atau minggu dari sekarang? Tanggal nama ya. Bagaimana dari pihak penggugat? Tanggal nama ini bisa menghadiri? Bisa ya? Bisa ya? Baik. Kita agendakan untuk persidangan selanjutnya yaitu pada tanggal 6 Mei 2022, yaitu dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Untuk penggugat dan tergugat tidak perlu dipanggil kembali karena ini merupakan panggilan langsung dari majelis hakim. Maka sidang pada hari ini ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor 012 garing PDTG garing 2022 garing Mandan Negeri Purworejo dan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, melanjutkan agenda pada minggu lalu yaitu pembuktian dari pihak tergugat. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah sudah siap? Dari pihak tergugat sudah siap untuk pembuktiannya yang mulia. Menghadirkan berapa saksi? 2 orang yang mulia. 2 orang ya. Baik, sebelum menghadirkan saksi, harap untuk penuntutan atau barang buktinya. Silakan untuk duduk kembali. Kepada saksi-saksi dari tergugat Anissa Haska, dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, sebelumnya bisa mengajukan kartu identitas atas nama saudara Rizwandi. Saya yang mulia. Tempat dan tanggal lahir Purworejo tanggal 20 bulan Januari 1997. Benar ya? Benar yang mulia. Alamat Purwonegara Purworejo. Untuk saudara Evis, Ya benar saya. Evis Sulistyo Adi ya. Iya. Alamat Desa Kalirejo, Kecamatan Bagden ya. Benar. Baik. Sebelum memberikan keterangan untuk disumpah terlebih dahulu. Demi Allah. Demi Allah. Saya akan mengatakannya sebenar-benarnya. Saya akan mengatakannya sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan untuk saudara Evis. Saudara Evis Sulistyo Adi, Ya benar. sehat. Alhamdulillah ya. Saudara saksi kenal dengan penggugat? Kalau sama tergugat saya kenal, kalau sama penggugat cuma sekedar tahu yang mulia. Kalau dengan tergugat kenalnya dari mana? Dia teman bisnis saya yang mulia. Bisnis di bidang apa? Bisnisnya di bidang kuliner yang mulia. Jadi sama seperti Mas Andika ya? Iya yang mulia. Kalau saudara saksi mengenal saudara Andika dari mana? Pada waktu perjanjian tersebut saya menjadi saksi yang mulia, jadi saya tahu. Saudara saksi tahu ada permasalahan antara Mas Andika dengan Mbak Isna? Tahu yang mulia. Saudara saksi tahu ada perjanjian antara Mas Andika dengan Mbak Isna? Iya tahu yang mulia. Kalau begitu perjanjian itu dibuat tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 2020 yang mulia. Bulannya? Kalau bulannya Januari, kalau tanggalnya saya lupa. Saudara saksi tahu tidak tujuan dari perjanjian tersebut? Tujuan itu dibuat untuk pengembangan bisnis Mas Andika yang dijanjikan sama Mas Andika akan dicicil sebesar 10 juta per bulannya selama 10 bulan yang mulia. Itu pakai bunga atau tidak? Tujuan itu? Saya tidak tahu yang mulia. Tentang permasalahan antara Mas Andika dengan Mbak Isna, saudara saksi tahu dari mana? Waktu saya ketemu Mbak Asna bercerita kepada saya tentang perjanjian tersebut. Saudara saksi bisa menjelaskan? Mbak Asna bercerita kepada saya kalau kayaknya Mas Andika kok kayak lalai sama kewajibannya. Itu yang mulia. Apakah saksi mengetahui perihal pengembalian cicilan dari utang tersebut? Tahu yang mulia, itu cuma sampai bulan ke-5. Untuk bulan
6 sampai 10 itu macet dan tidak ada pengembalian lagi. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih. Apakah saudara mengetahui adanya permintaan keringanan antara penggugat dengan tergugat? Untuk peringan itu Mas Andika hanya sekali datang. Untuk selanjutnya Mas Andika sudah tidak dapat dihubungi dan ditemui. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, dari pihak tergugat ada? Cukup yang mulia. Cukup ya. Terima kasih. Untuk saudara Rismandi, silakan untuk maju ke depan. Baik, yang mulia. Dari saudara saksi atas nama Rismandi, Benar yang mulia. apakah saudara saksi kenal dengan tergugat? Saya mengenal kedua belah pihak yang mulia. Apakah saudara saksi kenal penggugat atau apa? Gimana yang mulia? Saudara saksi kenal penggugat atau apa? Oh, waktu keduanya telah saya mengenalnya dari kedua belah pihak, yaitu keduanya telah melakukan perjanjian di kantor notaris saya yang mulia. Apakah saudara saksi tahu isi perjanjian itu tentang apa? Kenal yang mulia, perjanjian itu mengenai tentang utang piutang yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui jumlah yang diberikan dari tergugat? Mengetahui yang mulia, tertera di sini 100 juta rupiah yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui waktu berapa perjanjian tersebut yang dilanggar oleh tergugat? Tahu yang mulia, ada di pasal 9 tentang saksi-saksi. Kalau pihak pertama, Mas Andika harus melunasi hutangnya ke pihak kedua, yaitu Mbak Anissa Hasna. Segala resikonya ditanggung debitur, yaitu Mas Andika. Kemudian pihak kedua, Mbak Hasna bertanggung jawab untuk menjaga surat-suratnya yang berkaitan dengan perjanjian yang mulia. Silakan untuk saudara Ernest dari Rismandi mengambil satu identitasnya. Baik yang mulia. Baik, karena kemudian dari kedua belah pihak sudah selesai, yaitu dengan agenda kesimpulan bagaimana dari pihak penggugat dan tergugat. Apakah ada kesimpulan? Tetap dengan pendirian masing-masing? Tetap pada pendirian masing-masing. Tetap ya? Tetap yang mulia. Baik, karena dari kedua belah pihak sudah sepakat dengan dengan pendiriannya masing-masing, maka sidang selanjutnya yaitu pembacaan putusan. Baik, majelis hakim sudah bermusyawarah untuk pembacaan putusan pada tanggal 13 Mei. Bagaimana dari kedua belah pihak bisa hadir? Bisa hadir yang mulia. Bisa ya. Baik, dirasa cukup untuk pembacaan tergugat, tidak perlu dipanggil kembali karena ini merupakan panggilan langsung dari majelis hakim. Maka sidang pada hari ini ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor 012/PDTG/2022 Pengadilan Negeri Projo. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda pada hari ini yaitu pembacaan putusan. Untuk kedua belah pihak akan mendengarkan ya. Baik, saya akan membacakan tidak keseluruhan, hanya beberapa poin-poinnya saja. Putusan nomor perkara 012/PDTG/2022 Pengadilan Negeri Purworejo. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat wan prestasi antara Andika Wijaya, tempat tanggal lahir Wonosobo 15 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan strata 1, alamat Desa Panganrejo RT 1 RW 2 Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Anissa Hasna, tempat tanggal lahir Purworejo 17 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan strata 1, alamat Desa Borokulon RT 2 RW 1 Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.
selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang pertimbangan hukumnya dalam konvensi dalam eksepsi. Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban tergugat konvensi atau penggugat konvensi mengajukan eksepsi tentang 1. Perbuatan tergugat sudah sesuai dengan perjanjian hutang piutang yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum pada pasal 9. Kemudian alasan dari timbulnya fakta penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan didasari dengan dasar hukum yang tidak sesuai sehingga menyimpulkan bahwa dalil dari penggugat serta dasar hukum penggugat absurd. 2. Penggugat telah menunda-nunda pembayaran sebagaimana dalam perjanjian hutang piutang di mana pembayaran angsuran terkait hutangnya dengan mengajukan beberapa dispensasi sehingga penggugat menyatakan cedera janji sehingga penggugatlah yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar klausul perjanjian hutang piutang sebagaimana tercantum dalam pasal 9. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat konvensi atau tergugat konvensi pada pokoknya adalah bahwa penggugat merupakan pemilik sebidang tanah beserta bangunannya berdasarkan sertifikat rumah SHR nomor 007 di Kelurahan Pangenejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Untuk itu keperluan modal usahanya. Pada tanggal 1 Januari 2021, penggugat meminjam uang pada tergugat sebesar 100 juta rupiah dengan jaminan sertifikat rumah milik penggugat dengan pengembalian pinjaman secara diangsur selama 10 kali. Dalam rekonvensi, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi pada pokoknya dapat dirangkum secara ringkas adalah bahwa tergugat konvensi atau penggugat konvensi melakukan perbuatan dan prestasi yang dengan tindakannya melakukan berbagai akan objek jaminan bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati. Menimbang bahwa penggugat sebelum diperkarakannya perkara ini sudah mendapatkan hak dari apa yang telah dia dapat dari sepantasnya dapat dikarenakan melakukan cedera janji terlebih dahulu dan menunda-nunda pembayaran. Oleh karena itu, konsekuensi hal tersebut dikembalikan pada kaidah-kaidah yang memuat dalam perjanjian hutang piutang yang telah disepakati kedua belah pihak. Begitu pula sebaliknya dalam hal ini tergugat karena sudah melakukan pemberian sertifikat rumah milik penggugat yang hasilnya dari pemberian itu sudah dikembalikan dan diambil sesuai nominal dan hak-hak masing-masing pihak tanpa mengurangi dan mengambil sepersen pun dengan tentunya menggunakan kaidah-kaidah yang telah berlaku di perjanjian hutang piutang sebagai undang-undang yang disepakati bersama. Dalam hal ini, majelis hakim berpendapat baik penggugat dan tergugat sudah mendapatkan segala sesuatu yang pantas sesuai hak-hak yang dipermasalahkan kedua belah pihak dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari perjanjian hutang piutang bersama. Mengadili dalam konvensi dalam eksepsi. 1. Menerima eksepsi tergugat sebelumnya. 2. Menyatakan gugatan tergugat tidak jelas atau absolut dalam pokok perkara. 1. Menolak gugatan penggugat sebelumnya. 2. Menyatakan pemberian sertifikat rumah surat hak milik nomor 7 milik penggugat sudah sesuai dengan perjanjian hutang piutang dalam rekonvensi. 1. Menolak gugatan tergugat rekonvensi seluruhnya. 2. Menyatakan tuntutan tergugat tidak dapat diterima seluruhnya dalam konvensi dan rekonvensi. Menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.770.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh kami Wahyu Teguh Prasetyo SH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Farid Azhar SH dan Nurul Putri Paramita SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan Pandu Prakoso SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Purworejo serta dihadiri oleh penggugat beserta kuasa hukumnya dan tergugat beserta kuasa hukumnya. Baik, untuk kedua belah pihak punya hak yaitu menerima, selanjutnya banding, dan selanjutnya pikir-pikir terlebih dahulu. Bagaimana dari pihak penggugat? Dari pihak penggugat menerima. Bagaimana dari pihak tergugat? Dari pihak tergugat menerima yang mulia. Baik, karena kedua belah pihak menerima, maka
sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.